Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Fitriana selaku perwakilan dari kelompok 4 dan sekaligus moderator akan mempresentasikan materi kelompok 4 yaitu sistem kekerabatan dan perkawinan. Kekerabatan adalah hubungan unit-unit terkecil yang bersangkutan dengan hubungan darah kekeluargaan seperti ayah dan anak, anak dan ibunya, atau cucu dan kakek dan neneknya. Mayer Fortes mengemukakan bahwa sistem kekerabatan di suatu masyarakat itu dapat menggambarkan suatu struktur sosial pada masyarakat yang bersangkutan. Nah, dalam buku pengantar antropologi oleh Gun Nurmansyah, kekerabatan itu tuh terikat oleh perkawinan dan kekeluargaan. Di suatu kekerabatan itu tuh ada hukumnya yang namanya hukum adat kekerabatan. Nah, hukum adat kekerabatan ini tuh adalah hukum yang mengatur kedudukan seseorang dalam lingkup kekerabatan itu, kayak orang tua kepada anaknya, begitu pun sebaliknya. Nah, menurut Profesor Bushar Muhammad SH, keturunan itu bisa dikatakan lurus apabila keturunan itu seseorangnya langsung dari keturunannya kayak ayah dan anak. Nah, keturunan juga bisa dikatakan bercabang apabila keturunannya itu jauh dari leluhurnya. Oleh karena itu, mengapa seseorang itu banyak dipertemukan di suatu tempat dan ternyata mereka keluarga? Karena mereka itu terjalin ikatan di antara leluhur-leluhurnya yang terdahulu. Sistem kekerabatan parental atau bilateral, yaitu menarik garis keturunan dari ayah dan ibunya. Contohnya itu ada Sunda, Bugis, Makassar, dan Jawa. Anak juga menghubungkan dirinya dengan orang tuanya secara bilateral. Dalam sistem kekerabatan parental, kedua orang tua maupun kerabat orang tua memiliki peraturan yang sama, yaitu kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan perkawinan. Selanjutnya ada sistem keturunan patrilineal. Nah, sistem keturunan patrilineal ini tuh cuman diambil dari satu garis aja, yaitu dari garis keturunan ayah. Nah, contohnya itu kayak di suku Batak, suku Bali, suku Asmat, suku Ambon, dan suku Dani. Sistem kekerabatan matrilineal atau sistem kekerabatan yang menghubungkan diri dengan pihak ibu. Masyarakat yang mengikuti sistem ini menganggap keturunan ibu sangat penting sehingga mengakibatkan rasa pergaulan, persahabatan, dan kekerabatan yang lebih tinggi. Sistem ini juga mengakibatkan warisan yang lebih banyak daripada masyarakat yang mengikuti sistem patrilineal. Pernikahan merupakan salah satu hal yang sakral bagi umat manusia. Dengan adanya pernikahan, maka hubungan antara perempuan dan laki-laki menjadi lebih sah. Ada 3 sistem dalam pernikahan. Yang pertama adalah sistem endogami, yang kedua adalah sistem eksogami, dan yang ketiga adalah sistem euterogami. Yang pertama sistem endogami. Sistem endogami adalah sistem pernikahan yang mengharuskan pernikahan dengan sesama golongan, sesama suku, dan sesama jenis. Menurut Van Vollenhoven, ada satu contoh di Indonesia tentang sistem endogami ini, yaitu suku Toraja. Yang kedua adalah sistem eksogami. Sistem eksogami merupakan sistem yang tidak memperbolehkan pernikahan dari berbeda suku. Sistem ini mencakup 2, yaitu heterogami dan homogami. Heterogami merupakan larangan pernikahan dari perbedaan golongan status sosial, seperti larangan pernikahan dari anak pejabat atau anak bangsawan dengan anak petani. Yang kedua adalah homogami. Homogami ini merupakan larangan pernikahan dari perbedaan suku golongan, seperti dilarangnya pernikahan dari anak pedagang dengan anak pedagang kembali. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, sistem eleuterogami. Sistem ini berbeda dengan 2 sistem yang telah disebutkan sebelumnya, yakni tidak memiliki keharusan-keharusan atau larangan-larangan. Yang ada adalah larangan dari pernikahan sesama darah, seperti larangan pernikahan dari ibu kandung, ayah kandung, adik, serta kakak kandung. Dan juga larangan pernikahan antara saudara periparan dan ibu tiri, ayah tiri,